Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Angel tahu nggak? Enggak. Ih, aku sebel banget tahu. Kenapa? Aku masa nggak dikasih tugas sama sekali dari sekolah. Enak lah, aku banyak banget tahu sampai pusing. Emang tugas kamu apa? Ada tugas MTK, tugas PKN, tugas IPA, tugas prakarya, pokoknya banyak deh. Iya, aku tuh jadi bete banget tahu di rumah nggak ada kerjaan, nggak dikasih tugas. Ya udah, kamu mau kerjain tugas aku aja? Gak mau. Haruslah. Gak mau. Bantuin aku. Gak mau. Haus gak sih? Enggak, aku gak Kok haus. botol minum aku gak ada? Serius, aku gak mau. Tadi ada di sini. Enggak, aku enggak. Kamu pasti yang ngambil ya? Enggak. Kamu? Enggak. Pasti kamu yang ngambil. Enggak, Tadi ada di sini. Ada apa nih? Kenapa? Dia ngambil. Apa Angel? Dia ngambil Kenapa, botol Keisha? aku. Bentar. Kenapa nih? Dia ngambil botol aku, Kak. Enggak. Bentar, kamu punya botol? Punya. Warna apa? Warna gold. Warna gold. Keisha, kamu lihat gak? Tuh, Enggak. beneran. Bohong. Beneran. Dari tadi berdua. Iya. Kakak lihat kalian berdua doang kok dari tadi di sini. Tapi aku gak ngambil. Kamu beneran gak ngambil? Iya, serius. Kalau walaupun gak ada yang lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Ya lo, bener lo. Ayo, coba. Mana? Maaf ya Angel. Tuh kan. Keisha, kamu tahu nggak? Ini tuh namanya mengambil kepunyaan orang lain. Ini sama aja kayak mencuri. Mencuri itu salah kan? Nah, Tuhan Yesus nggak suka. Betul. Nah, Keisha sekarang harus apa kalau salah? Maaf. Iya, Minta coba maaf kalian ya, minta maaf. Angel. Iya, aku maafin. Ternyata
ternyata ada adik-adik ya di rumah ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ternyata adik-adik lihat ya kejadian tadi. Wah, itu yang dinamakan mencuri adik-adik. Tuhan Yesus gak suka orang yang mencuri. Jangan ditiru ya. Nah, walaupun orang-orang gak lihat, tapi mata Tuhan melihat. Ya, Nah, benar. yuk sebelum kita memuji Tuhan, melompat buat Tuhan, kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh dikasih kesempatan sekali lagi untuk melompat, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami siap untuk beribadah. Tuhan pimpin kami, biar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau melompat dan menyanyi buat Tuhan. Yuk adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita hati-hati gunakan mulut kita ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang matamu. Hati-hati gunakan matamu. Tipin matanya. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang tanganmu. Gerakin tangannya. Hati-hati gunakan Tepuk. tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit, hidup berderi. Lagi. Di dalam dunia ada dua jalan.
adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau fokus menyembah Engkau. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang taat dengan Engkau. Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk sembah Tuhan ya. Ya kita naikkan syukur buat Tuhan. Yang mau bersyukur sama Tuhan, kita angkat syukur kita. Bilang Tuhan Yesus baik. Bilang kalau kalian sayang sama Tuhan, ayo kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya semuanya kakak-kakak juga ikut sembah Tuhan ya. Ya semuanya sembah Tuhan, gak ada yang diam. Naikkan syukur kalian sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bilang kalau kalian sayang sama Tuhan. Kami sayang sama Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami, jamah kami. Sambil angkat tangan ayo adik-adik. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nyanyi seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Kita ulang dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Adik-adik tutup matanya sambil kita angkat tangan ya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita ulang dari awal lagi ya. Lebih sungguh-sungguh lagi untuk nyembah Tuhan. Sambil tutup mata, kalau adik-adik mau sambil angkat tangan juga boleh. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Hanya
diriku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Susi di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Susi sampaikan berita firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, biarlah telinga kami boleh dengar-dengaran. Kami mau duduk diam di bawah kakimu, kami mau duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat nggak ya visi tahun 2020? Apa ya? Wah, hebat ya. Kalian memang luar biasa. Betul sekali. Wah, tahun ini adalah a new dimension. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Wah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu di mana ya? Di 2 Korintus 3 ayat 18. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu di mana ya? Nah, itu di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Nah, tahun dimensi yang baru. Bulan September ini inilah yang akan kita lakukan agar jadi serupa dengan Kristus. Jadi kepala dan bukan ekor dalam hal mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, yang ada di rumah. Siapkan Alkitabnya, ayo. Nah, kita mau buka di Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ayo buka Alkitabnya, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ceritanya tentang Samuel. Wah, temanya apa ya? Ini Kak Susi mau kasih tahu, yaitu generasi yang mendengarkan perkataan Tuhan. Wah, ceritanya gini nih. Hana melahirkan seorang bayi laki-laki dan memanggilnya Samuel. Dia ingat janji kepada Tuhan. Dia akan memberikan Samuel kepada Tuhan untuk bekerja di bait suci. Saatnya Samuel sudah cukup besar dan siap untuk mulai bekerja di bait suci. Hana sedih melihat Samuel pergi, tapi dia senang karena Tuhan punya rencana yang besar untuknya. Eli dan putranya yang tidak putus juga tinggal di bait suci. Eli sudah tua. Samuel tinggal, bekerja, dan tidur di bait suci. Suatu malam, setelah Samuel berbaring untuk pergi dan tidur, dia mendengar suara. Kata gini, Samuel, Samuel. Itu suara Tuhan. Tapi Samuel tidak tahu itu, dia mengira Eli memanggilnya. Dia berlari ke kamar Eli, berkata, "Ini aku, kamu memanggilku?" Eli duduk dan memandang Samuel. "Tidak, aku tidak memanggilmu. Kembalilah ke tempat tidurmu." Samuel kembali tidur. Semenit kemudian,
dia mendengarkan lagi. Samuel, dia yakin dia mendengarnya. Kembali dia berlari ke Eli. Saya mendengar Anda memanggil saya, katanya. Tidak, Samuel, kembalilah ke tempat tidur. Aku tidak memanggilmu, kata Eli. Tapi kemudian terjadi lagi. Untuk ketiga kalinya suara itu memanggil Samuel. Samuel bergegas kembali ke tempat tidur Eli dan berkata, aku dengar kamu memanggilku lagi. Sekarang Eli tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel. Tuhan punya pesan untuk Samuel. Eli kemudian menyuruh Samuel untuk mendengar suara itu, dan jika Tuhan memanggil lagi untuk berkata, bicaralah Tuhan, karena hamba-Mu sedang mendengar. Samuel kembali ke tempat tidurnya sendiri dan melakukan persis seperti yang dikatakan Eli. Kemudian suara itu berbicara lagi, Samuel, Samuel. Samuel melihat sekeliling dalam kegelapan dan menjawab dengan takut-takut, bicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengarkan. Kemudian Tuhan mulai berbicara dengan Samuel. Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia akan menghukum anak-anak Eli yang tidak taat. Samuel sangat sedih tentang pesan itu, tetapi dia tahu itu penting. Keesokan paginya, Eli ingin mengetahui segalanya. Samuel memberitahu Eli bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya karena Eli tidak mengajar mereka untuk menaati Tuhan. Lama kemudian itu terjadi dan putra Eli yang tidak taat meninggal. Samuel tumbuh dan melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dia menjadi pemimpin Israel yang berani dan saleh. Sebagai seorang nabi, dia menerima bahwa pesan dari Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang Israel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Nah, dari cerita ini kita belajar ya adik-adik bahwa satu, Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia, termasuk adik-adik, kakak, papa, mama, dan semua orang percaya. Yang kedua, tugas kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Ayo angkat tangannya. Dan dipenuhi dan dipimpinin oleh Roh Kudus. Siapa yang mau? Nah, siapa yang mau menjadi generasi yang mendengar suara Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa? Siapa yang mau? Oke. Siapa yang mau makin dekat dengan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Angkat tangannya. Good. Nah, sekarang ayo angkat tanganmu. Sungguh-sungguh tutup matamu. Kakak mau berdoa buat adik-adik yang di rumah. Siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami adik-adik yang ada di rumah, kami mau siap untuk terima Roh Kudus. Kami siap dipimpin,
Kami siap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau menjadi generasi yang mendengar suara Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami mau makin dekat dengan Tuhan. Kami mau suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan merenungkan firman untuk setiap hari. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Kami hamba berdoa Tuhan, biar adik-adik yang di rumah menjadi adik-adik yang taat kepada firman Tuhan. Berkati setiap papa mama, berkati setiap adik kakak yang ada di rumah Tuhan. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Biar adik-adik yang ada di rumah menjadi generasi-generasi yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani, dan sebuah umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Tidak kompromi akan dosa. Dan bergerak memenangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penawaran jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah. Seluruh penduduk Indonesia, lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota-kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.